Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di sini. Dalam video kali ini, saya ingin share mengenai produk dokumen ya. Untuk video yang sebelumnya itu mengenai proses dokumen. Di produk dokumen ini tidak banyak ya, hanya sekitar 6 dokumen yang nanti akan saya coba untuk perlihatkan gitu ya. Beserta fungsi-fungsi dari dokumen-dokumen seperti yang akan digunakan dalam merekayasa perangkat lunak ini. Baik, produk dokumen ini mengacu pada software ya, dokumen untuk perangkat lunaknya, untuk produknya gitu ya. Jadi kalau kita membeli seperti kita membeli sebuah handphone, di mana biasanya di handphone itu ada beberapa dokumen ya, diantaranya ada kartu garansi, ada cara menggunakan handphone dan lain-lain. Nah, jadi di dalam perangkat lunak pun ada gitu ya, dokumen-dokumen yang terkait terhadap produknya. Di sini ada 6 yang ingin saya jelaskan gitu ya. Yang pertama itu adalah produk arsitektur and design. Ini biasanya nanti dipakai untuk menjelaskan tentang arsitektur sama rancangan dari perangkat lunak yang dibangun, karena ketika nanti perangkat lunak ini akan dikembangkan ya, dan sudah serah terima, perangkat lunak ini bisa untuk berevolusi. Lalu ada coding standar, ada test plan, ada test case specification, ada user guide, dan sistem documentation. Oke ya, arsitektur desain, dokumen, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah dokumen perancangan ya sebenarnya. Jadi kalau di dokumen proses itu ada SRS, di dokumen produk itu ada SDD ya, software software design development, apa lupa saya kepanjangannya ya. Nah, jadi itu adalah dokumen yang dipakai ya untuk arsitektur dan desain dokumen ya, yang dimana itu akan menggambarkan arsitektur dan desain semuanya ya, dari arsitektur software hingga desain software ya, sampai dengan mungkin juga bisa jadi kode ya, tapi hanya berupa pseudocode saja ya untuk program pemrograman dengan paradigma tertentu. Nah, jadi biasanya dokumen arsitektur dan desain ini dipakai untuk mengembangkan perangkat lunak yang sudah di-delivery. Jadi perangkat lunak yang sudah diserahkan ya oleh pihak pengembang itu bisa dikembangkan lagi oleh klien atau customer dengan memanggil pihak ketiga yang lain ya, atau mengembangkan sendiri dengan mendirikan departemen IT di perusahaan mereka gitu ya, di organisasi mereka. Nah, biasanya di sini memang kalau kita ngomongin arsitekturnya, kita ngomongin high level design ya, tapi untuk yang desain secara detail, kalau dia pakai object oriented, misalnya penggambaran use case, misalnya penggambaran kelas diagram, sequence diagram, dan lain-lain, itu juga ada di dalam arsitektur and design dokumen. Nah, ini mirip dengan SDD ya. Ya, memang ini SDD gitu ya, kurang lebih ya. Jadi ini kita lihat dari table of content-nya aja ya, ada design goal. Ini mengapa desainnya dibuat ya. Lalu ada sistem behavior. Nah, di sini ada dari logical view. Jadi dia melihat dari sudut pandang logiknya dulu, high level design, arsitektur ya, itu high level design, lalu mid level design, sama detail class design. Ini kalau yang object oriented ya, dan ini bisa banyak ya. Jadi kalau kita ngomongin desain itu kan biasanya ada yang bilang, bukan biasanya, umumnya memang 3 levelnya. Ada high level, ada mid level, sama detail level. Atau high level, mid level, low level. Atau ada yang juga bilang ada kite level, ada sea level, ada fish level gitu ya. Atau kalau di data itu ada konseptual, logical, sama fisikal lah gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ngomongin desain itu dibagi menjadi 3 ya. Secara umum ada high level. Kalau kita ngomongin high level itu kita ngomongin arsitektur, lalu ada mid level, dan ada detail level atau low level. Lalu ini sebenarnya untuk object oriented semua desainnya ada logical view, ada process view, ada development view, ada physical view, sama use case gitu ya di sini.
Nah, ini kira-kira isinya nanti dokumen desain ya. Ya, kebetulan yang saya dapat formatnya ini pengembangannya berparadigma objek ya. Namun memang zaman sekarang itu banyak yang menggunakan paradigma objek ya dalam membangun suatu perangkat lunak. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya yaitu coding standar. Coding standar ini adalah suatu dokumen yang biasanya dipakai untuk menyamakan persepsi suatu kode ya. Jadi kode itu kan sebenarnya harus mempunyai suatu pattern atau pola yang sama untuk tiap-tiap modulnya atau tiap-tiap subsistemnya. Tujuannya apa? Agar kode itu mudah untuk dilakukan maintenance ya. Atau juga bisa dibuat standar untuk mempermudah penelusuran apabila nantinya ditemukan bug dalam pengoperasian suatu perangkat lunak. Nah, ini biasanya dibuatnya per hari atau per minggu ya untuk mengecek apakah program yang dibuat sesuai coding atau tidak, sesuai dengan standar coding yang disepakati atau tidak gitu ya. Misalnya teman-teman membuat perangkat lunak menggunakan framework MVC misalnya, CI. Nah, programmer itu harus memanfaatkan fitur CI dengan benar, artinya kelas yang berkaitan dengan data ditaruh di model gitu ya, lalu tampilan semuanya ditaruh di view, lalu controller itu nanti akan menyatukan antara view dan model dalam berupa link ya kalau di web ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, coding standar ini harus dicek ya, apabila tidak dicek dikhawatirkan memang nanti perangkat lunaknya jadi gitu ya, tapi isinya berantakan ya, sama kayak orang bangun rumah ya, secara tampilan mata rumahnya bagus, tapi ketika masuk ke dalam penyusunan batu bata aja ya, ada yang menyusunnya menyerong gitu ya, ada yang menyusunnya tegak lurus semua ya, ada yang random nyusunnya dan lain-lain. Nah, memang tampilan depannya bagus ya rumah yang kayak gitu, tapi ketika kena gempa sedikit aja itu langsung hancur. Nah, program juga sama ya, perangkat lunak juga sama. Jadi struktur daripada kode yang terstandar itu adalah penting juga tujuannya ya. Nah, formatnya seperti apa? Nah, seperti ini aja kira-kira ya. Tidak terlalu ribet kalau coding standar karena dia hanya ngecek apakah sesuai codingan yang dibuat atau tidak ya. Kalau dia pakai Git, apakah memang dia gunakan version control dalam melakukan kodenya, terus apakah semuanya sudah sesuai, artinya penamaan variabel sudah sesuai ya, artinya dibuat dengan benar gitu ya, jangan sampai nanti variabel namanya mantan tapi isinya utang misalnya gitu ya. Lalu ada komen-komennya, ditaruhnya di mana, di posisi mana, itu menunjukkan apa, lalu inisialisasi variabel kalau ada dan lain-lain gitu ya. Baik, lanjut lagi ke dokumen test plan. Ini biasanya dokumen yang dibuat untuk perancangan testing. Nah, biasanya test plan ini dibuat setelah requirement, ya karena nanti tes yang dilakukan ini adalah berdasarkan fungsi-fungsi yang sudah disepakati dan menjadi suatu acceptance kriteria di dalam software requirement specification ya, di SRS atau di SKPL ya. Cuman bahasa Indonesianya kepanjangannya saya lupa, SKPL itu apa ya? Ya, karena kebiasaan nyebutnya SRS. Nah, test plan ini dipakai untuk development test dan user acceptance. Jadi user acceptance test juga bisa dibuat di early development, yaitu pada fase requirement, gitu ya. Nah, mengapa penting dibuat suatu test plan? Karena memang kalau kita mau ngecek perangkat lunak ya, itu tidak boleh pengecekan secara random atau tidak terencana, gitu ya. Jadi memang digunakan agar setiap fungsi-fungsi perangkat lunak itu memang berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan, mulai dari output-nya dan outcome ya. Jadi output-nya benar, dan outcome-nya juga benar. Artinya output-nya 1 tambah 1 2. Nah, outcome-nya juga benar, artinya dia dieksekusinya cepat, tingkat security-nya bagus dan lain-lain gitu. Jadi tidak hanya sekedar output, tapi outcome-nya juga
harus dipenuhi. Nah, seperti apa test plan? Oke, PDF ya, sepertinya ya. Nah, ini nanti silakan semuanya ada di link yang akan saya sertakan gitu ya. Seperti apa dokumen test plan, ini dokumen verification and validation plan ya. Standar IEEE ya. Apa saja isinya ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, biasanya ada level testingnya, jadi mulai dari testing level fungsi, testing level data, testing level network, traffic misalnya dan lain-lain ya, atau ya network sama load server ya. Kalau misalnya memang dia menggunakan server dalam mengeksekusi program yang dibuat. Ya, terus ada acceptance juga nanti ya. Ini juga nanti akan menjadi suatu rencana kapan akan dilakukan acceptance testing. Nah, ada komponen integration, system, sama acceptance ya. Jadi ada 4 testing yang biasanya dilakukan untuk tiap levelnya ya. Komponen, integration, system, dan acceptance. Nah, silakan nanti teman-teman baca ya seperti apa isinya. Ya, apa saja yang harus ada di dalam dokumen testing test plan ya. Verification and validation plan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya dia dokumen test plan ini adalah dokumen yang memang harus dibuat gitu ya, agar nanti pengujian bisa dilakukan dengan baik dan benar. Ya, sampai dengan acceptance ya. Jadi mulai dari komponen, integration, sistem test, kan nanti akan dibuat skenario-nya dulu ya. Kalau sistem test ya, sistem testing, skenario testingnya, lalu integration testing akan dibuat skenario datanya, data yang dimasukkan apa gitu ya, yang salahnya seperti apa, yang benarnya seperti apa, yang diterima oleh sistem, yang tidak diterima, yang memiliki batasan, yang di luar batasan, dan lain-lain, itu semuanya direncanakan di dalam dokumen test plan ini. Kemudian ada test case specification, ini dokumen yang dibuat untuk merancang suatu test case ya. Jadi itu ada kaitannya dengan test plan. Biasanya test case itu kadang ada yang buat langsung di test plan, tapi itu bisa saja berubah nanti kalau misalnya change request-nya banyak ya. Nah, biasanya test plan sama test case specification ini suka jadi satu apabila SDLC-nya pakai Scrum. Karena tiap bulan itu kadang-kadang ya langsung aja dibikinnya di sini gitu ya. Karena memang Scrum itu validation and verification-nya akan ada di setiap sprint ya. Nah, isinya seperti apa? Ini isinya kurang lebih mirip ya, tapi dia lebih detail ke skenario-nya, bukan sekedar plan. Kalau tadi plan itu ada milestone ya, ada timeline yang dibuat dan lain-lain, tapi kalau ini memang khusus untuk untuk menampilkan spesifikasinya ya. Nah, di sini ada test case-nya ya. Test case-nya seperti apa? Misalnya menggunakan data apa, action-nya apa gitu ya. Nanti yang kedua fungsinya incorrect password, login pakai password yang salah. Nah, seperti apa dan lain-lain. Biasanya ini dilakukan untuk dengan menggunakan black box untuk fungsi. Lalu tes case yang lain dari sisi server gitu ya. Lalu ada dari sisi network, itu biasanya juga dari sisi security dan lain-lain. Jadi semua ada di dokumen test case specification ini, gitu ya. Ya cuman tadi gitu ya, kalau dia pakai Scrum atau Agile biasanya jadi satu dengan dokumen test plan. Baik, kemudian ada user guide. Nah, ini adalah dokumen yang tidak kalah pentingnya, di mana user guide ini adalah dokumen yang menjelaskan mengenai cara menggunakan perangkat lunak ini gitu ya. Sangat sekali dibutuhkan terutama bagi organisasi yang baru akan memulai adaptasi terhadap perangkat lunak yang baru ya. Walaupun sebelumnya organisasi itu sudah menggunakan perangkat lunak, namun dari sisi fungsi ataupun behavior bisa saja berubah gitu ya, atau berbeda antara yang lama dengan yang baru. Maka dokumen user guide ini memang harus dibuat gitu ya. Kalau tidak dibuat, nanti kebanyakan akan ditampung ke dalam customer service atau bagian pelayanan, di mana padahal jawaban-jawabannya itu permasalahan-permasalahannya itu bisa dikatakan
relatif mudah untuk ditangani, bahkan bisa ditangani sendiri gitu ya. Nah, user guide ini macam-macam ya. Ada yang manual book, ada yang FAQ bentuknya dan lain-lain, atau ada yang disatukan menjadi satu ya. Nah, ini biasanya manual book, cara menggunakan aplikasi ini, ada quick start-nya. Nah, ini ini aplikasi mobile nih ya. Menu ini buat apa? Kalau mau gini harus ngapain? Kalau mau itu harus ngapain? Nah, biasanya memang di user guide ini selalu ada print screen dari aplikasi yang sudah beroperasi ya. Jadi print screen-nya haruslah aplikasi yang beroperasi. Jangan aplikasi yang lagi develop, karena bisa jadi akan ada perubahan kalau kita ngambil print screen-nya dari aplikasi yang di-develop, dan harus sama ya. Jadi aplikasi yang ditunjukkan untuk user guide ini adalah aplikasi versi 1.1, maka aplikasi yang terinstall pun, yang beroperasi pun adalah aplikasi yang 1.1. Lalu yang terakhir adalah sistem documentation. Ini adalah dokumentasi mengenai bagaimana caranya perangkat itu diinstal, gitu ya. Lalu bagaimana cara administrator untuk mengoperasikan aplikasi itu. Jadi aplikasi yang sudah diinstal, sudah dideploy itu perlu dioperasikan dan perlu adanya maintenance kan. Nah, di situ saat deploy itu ada installation guide, karena bisa jadi ketika aplikasi sudah diserahin, terjadi bencana alam misalnya ya, jadi semua perangkat komputer rusak, tapi aplikasinya terinstalnya di cloud, ada backup datanya, jadi bisa diinstal ulang gitu ya. Ini apabila dia tidak pakai cloud tentunya, untuk servernya. Nah, dan bagaimana cara si administrator, si sistem administrator itu dalam mengoperasikan aplikasi ini? Ya, misalnya ada data yang tidak nampil, ada error 503 misalnya. Nah, si sistem administrator itu harus ngapain gitu ya, untuk menghandle masalah-masalah yang ada. Nah, seperti apa sistem documentation itu biasanya bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, ada apa aja di sini? Ini lihat table of content-nya ya. Ini instalasi ya, setup proxy server. Terus kalau misalnya dia pakai iOS, dia akses iOS application code, lalu install on simulator or device, lalu sistem maintenance dan lain-lain ya, tergantung daripada aplikasinya ya. Dia berbasis mobile, platformnya untuk iOS mungkin agak khusus ya, karena memang ya gitulah eksklusif ya. Untuk Android mungkin agak terbuka karena resource-nya pun gratis, ada yang Kotlin, ada yang Java kalau dia memang membangunnya pakai JDK ya, Android Kit. Nah, kalau dia pakai native, React dan lain-lain, JavaScript itu mungkin bisa beda lagi gitu ya. Lalu aplikasi desktop, aplikasi web mungkin dia akan memiliki sistem documentation yang berbeda gitu ya. Karena menginstal aplikasi di web, di mobile, di desktop kan beda ya. Kalau di mobile installnya misalnya pakai Play Store dan lain-lain, atau bisa pakai APK format installation-nya. Kalau di Windows misalnya pakai .exe gitu ya, pakai CD, ada installation wizard dan lain-lain. Kalau web ya install server ya, install proxy server dan lain-lain gitu ya. Lalu setting server, redirect ini itu gitu ya, dan lain-lain. Kemudian cara pengoperasiannya yang dilakukan oleh sistem administrator pun nanti akan berbeda-beda. Karena ada di sistem maintenance nanti kan. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pengoperasional aplikasi, si sistem administrator itu bisa harus ngapain gitu ya di aplikasi ini. Karena banyak juga aplikasi yang tidak seamless ya. Seamless itu artinya kalau kita ngomongin tali ya, tali itu berbentuk lingkaran tapi tidak ada sambungan. Nah, itu seamless tuh. Jadi seamless itu misalnya kita berganti akses point ya kalau di jaringan dari lokasi A ke lokasi B dengan password yang sama. Kita tidak perlu memasukkan password lagi atau koneksi ulang lagi. Nah, itu seamless tuh. Seperti kalian punya handphone, connect ke jaringan provider, kemanapun kalian berada kan tidak pernah dia di tengah jalan mati terus hidup lagi kan, enggak. Nah, itu enggak seamless ya. Tapi ini seamless, jadi kemanapun itu akan selalu aktif gitu ya, kecuali memang di tempat yang memang tidak ada towernya. Jadi itu seamless gitu ya.
Nah, aplikasi pun tidak semuanya yang bisa dibuat secara seamless. Itu bisa jadi karena ketidakmampuan developernya atau mungkin teknologinya yang belum mendukung, gitu ya. Nah, maka diperlukan administrator manual biasanya, bagaimana cara untuk mengoperasikan aplikasi itu. Baik, hanya 6 ya dokumentasi untuk produk. Itu saja dari saya. Nanti link dari dokumen akan saya share di dalam kolom deskripsi ya. Silakan nanti di-download. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.